Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen ya melihat kemarin ada pertemuan rahasia Prabowo dan Megawati. Nah, netizen akhirnya berasumsi dan berspekulasi ya, jangan-jangan memang pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati di Teguh Umar yang hampir ya 1,5 jam lebih ya. Pertemuan ini bersifat tertutup dan minim pemberitaan. Nah, ada beberapa kali ya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo ini sempat terhambat. Jadi ada dinamika politik serta penolakan dan kekhawatiran dari pihak Solo ya. Jadi mereka khawatir kalau Prabowo bertemu dengan Megawati, jadi bisa-bisa akan membuat satu kesepakatan ya. Ya, kesepakatan yang diduga bergabungnya PDIP di dalam kabinet Prabowo dengan ketentuan dan syarat ya, Gibran harus dimakzulkan. Nah, apalagi sekarang Wapres Gibran ya dihebohkan dengan permasalahan ijazah SMA-nya tidak ada. Bahkan sampai Profesor Hukum Tata Negara yaitu Denny Indrayana menggelar sayembara yang tadinya 100 juta sampai sekarang pun belum ada yang berani ikut ya untuk memperlihatkan ijazah SMA Gibran. Bahkan sayembara ini sudah naik dari 100 juta jadi 200 juta, 350 juta, bahkan mencapai 1 miliar. Nah, sampai 1 miliar pun belum ada yang berani untuk menunjukkan ijazah SMA Gibran. Nah, sehingga ini pun ya rame di sosial media dan semakin kuat dugaan ya, bisa-bisa Gibran terancam dimakzulkan, apalagi masalah latar pendidikannya bermasalah. Ya, pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ya, sebenarnya sudah direncanakan sekian lama, tapi toh baru terjadi kemarin ya. Dan pertemuannya cukup lumayan, 1,5 jam. Tapi banyak kalangan menduga-duga nih isi pertemuan. Kalau menurut Prof. Ikra nih sebagai ilmuwan politik, apa manfaat dan apa makna pertemuan ini? Ya, pertama ya saya melihat nih suatu hal yang menarik ya, karena tidak ada pemberitaan di pers ya. Maksud saya nggak ada itu sampai di sebuah televisi swasta pun itu hanya menduga-duga bahwa ada pertemuan dan foto aja ya? Iya, dan kemudian itu ada istilahnya itu bagaimana dia mengklarifikasi, nanya sama orang Gerindra, nanya sama orang PDIP. Ya tadi baru aja selesai. Jadi mereka cuma melihat mobilnya Pak Prabowo itu ya, si Maung Bandung itu keluar dari Tengku Umar lah begitu. Cuma apa isinya kita nggak tahu. Oke, Prof. Ikra, kira-kira kenapa sampai pertemuan ini tidak terpublikasi secara masif? Biasanya kan kalau pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh seperti begini itu kan jauh hari sebelumnya sudah biasa disampaikan, kemudian dipanggil awak media nih, paling tidak mengambil gambar habis itu keluar kan? Ini kenapa nggak terjadi? Ya, karena tampaknya ya. Atau pertemuan biasa ini silaturahmi biasa atau gimana? Kalau dibilang silaturahmi biasa, kenapa kemudian sampai tertunda-tunda 6 bulan? 6 bulan ya? 6 bulan, karena kan tadinya pertemuannya direncanakan kan sebelum atau setelah pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 20 Oktober 2024 yang lalu, itu kan sebelum atau setelah itulah ya. Tapi ternyata kan waktu itu, ya informasi yang saya dapat itu tidak terjadi, walaupun mereka udah siap menjaga bundaran Tengku Umar gitu kan, ternyata mobilnya Pak Prabowo balik gitu kan, karena ada katanya sih dalam tanda kutip kekuatan di Solo sana yang kemudian akan membongkar sesuatu yang bersifat rahasia dari Pak Prabowo, dan akhirnya mereka balik gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau gitu saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini banyak yang tidak menghendaki ya? Termasuk mantan Presiden Jokowi? Ya, kelihatannya mantan Presiden Jokowi yang tadinya tidak menghendaki. Cuma kalau sekarang kan, ya saya sih ngomongnya belak-belakan aja. Kalau memangnya cuma Jokowi aja punya rahasianya Prabowo, gitu kan? Pasti Prabowo juga punya rahasianya Jokowi dan juga rahasianya Gibran, gitu kan? Dan kemudian kalau kita mau bongkar-bongkaran, ngomong aja. Walaupun saya melihat bahwa Pak Prabowo tuh entah dia dalam tanda kutip takut atau tidak berani ya, ataukah kemudian dia masih menjaga sopan santun sebagai orang yang banyak dibantu untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini begitu. Jadi itu yang kita tidak tahu persis ya. Tapi kan Anda tahu ya bahwa Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, dalam setiap pembicaraan dia tidak pernah melupakan jasa Jokowi terhadap dirinya ya. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Selalu hidup Jokowi ya. Hidup Jokowi. Kemudian saya berterima kasih kemarin juga bicara dengan 7 atau 6 wartawan senior ya, pemimpin redaksi media itu kan juga ngomongnya begitu ya. Saya berterima kasih antara keterpilihan saya sebagai presiden dengan saya dilantik itu ada jeda 6 bulan gitu kan. Jadi dengan 6 bulan itu dia bisa kemudian mempersiapkan pemerintahannya ya. Walaupun buat saya tetap kalau memang itu dipersiapkan, kenapa kemudian buat amburadul gitu kan. Kalau saya lihat ya, Pak Prabowo kok masih terus berupaya untuk meyakinkan
orang, ya, bahwa dia itu punya program yang baik untuk Indonesia. Yang beda dengan Jokowi. Yang beda dengan Jokowi, yang beda dengan presiden-presiden yang lain gitu kan. Termasuk juga wawancara kemarin. Ini kan kalau Anda lihat sejarah Indonesia ini kan baru pertama kali seorang presiden sampai kemudian 2 kali mengundang wartawan-wartawan pemimpin redaksi media massa ya, baik itu surat kabar, kemudian online, televisi ya. Jadi itu ini rupanya udah pertemuan yang kedua. Saya juga baru tahu ini pertemuan yang kedua ya. Dan ini sampai kemarin menghabiskan itu kalau Anda lihat waktu ya, itu lebih dari 2 jam ya. Kalau benar dokumen pendidikan Gibran yang dipersoalkan publik itu berasal dari program yang hanya berlangsung sekitar 6 bulan, lalu kemudian diterbitkan surat penyetaraan dengan jenjang SMK, mengapa bisa demikian? Apa dasar hukumnya? Apa parameter akademiknya? Dan siapa orang Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab menerbitkan penyetaraan tersebut? Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Gibran. Ini soal keadilan dan standar pendidikan di Indonesia. Anak-anak Indonesia sekolah bertahun-tahun mengikuti kurikulum, ujian praktik, dan berbagai persyaratan untuk mendapatkan ijazah. Maka ketika ada dokumen pendidikan luar negeri, kita sebagai rakyat berhak meminta penjelasan yang transparan oleh Gibran. Apalagi dokumen tersebut kemudian berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan dalam konstatasi politik. Kalau semuanya sah, buka dasar hukumnya, buka mekanismenya, dan jelaskan kepada publik. Tapi, kalau ternyata proses administrasinya cacat, tentu harus ada konsekuensi hukum dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dalam negara hukum, yang kita minta bukan perlakuan istimewa, tetapi perlakuan yang sama. Jangan sampai rakyat diminta taat pada aturan, sementara pejabat negara justru dipertanyakan karena aturan yang berbeda. Buat Pak Prabowo itu yang penting loyal itu nomor satu. Nomor satu, ya. Ya dong. Ya. Saya berpikir seorang Jokowi itu akan membawa Indonesia. Kita cuma cukup satu presiden hebat, maka negara bisa berubah banyak. Ya. Itu Afrika buktikan gitu loh. Singapura. Kacau balau Ethiopia segala macam kacau balau gitu. Presiden yang top langsung melejit. Ya. Makanya dulu karena itulah mereka bilang kalau lu keluar Pak Jokowi bisa nggak terpilih karena pihak lawannya akan gerakin massal demo lu lagi bikin keributan. Makanya waktu saya keluar dipaksa keluar negeri juga kan 6 bulan saya nggak pulang. Buat Pak Prabowo itu yang penting loyal itu nomor satu. Nomor satu, ya. Ya dong. Ya. Kan kira-kira gini kan ini cerita si Bibi nih sama saya nih. Ya. A friend is always loyal. A friend is always loyal. Waktu saya datangin semua Hawker, Hawker marah dong. Kok Jokowi nggak bela lu masuk tahanan gitu dah. Aku tulis kertas itu pesan buat mereka. A friend is always loyal. Itu yang diajarin bapak saya juga bahwa teman itu kecuali dia hianatin kita ya. Selama kita berteman kita nggak boleh hianatin teman. Dan saya berharap Jokowi bisa pembuktian terbalik harta semua itu akan beres gitu loh. Tahu-taunya gue bilang gitu, Vivi bilang, lu bisa kalau Prabowo menang lu masuk penjara lu. Vivi ngancam gitu kan? Iya. Terus gue bilang, emang bisa? Nama penguasa bisa suka-suka mau ngapain orang juga. Iya. Terus gue bilang kalau Jokowi yang menang gimana? Gue bilang masuk penjara juga. Iya. Terjawab bilang, ya itu nggak apa-apa, kan lu lawan dia masuk penjara. Lagi pula dia temen lu juga presiden, lu juga masuk penjara, ngapain lu pusing kurang aja sih Bibi. Kita itu jangan sampai terprovokasi besar hanya karena politik. Ya dong. Kita kalau saya beda pendapat, saya sampaikan saya beda pendapat. Sama dengan Pak Jokowi kan beda pendapat. Itu banyak orang nanya toh. Beda pilihan gue berarti bisa percaya dengan Pak Jokowi ya. Kita pikir dulu orang pikir kan lu deket banget. Memang dan pernah di satu ini kan. Ya, cuma satu kan perjuangan. beberapa prinsip buat saya itu nggak bisa kita tolerir. Misalnya MK bisa mengambil alih porsi legislatif kan itu nggak bisa. Saya nggak mengatakan orang muda nggak bisa jadi presiden. Ya. Soal umur saya nggak masalah. Anda mau rubah jadi 20 tahun pun, mau jadi 15 tahun pun saya oke. Tapi setelah MK putuskan itu, harusnya mengerjakan itu pemerintah dong dan DPR kan, merevisi undang-undang dong, bukan MK langsung memaksa menerapkan itu merusak. Itu yang saya bilang bagi saya itu kalau fondasi hukum sudah runtuh. Dulu orang nggak percaya kalimat saya seperti itu. Anda membiarkan fondasi runtuh, MK dimainkan seperti ini, maka seluruh hukum sudah nggak peduli orang langgar semua. Ya. Ini kan baru mau langgar lagi nih Universitas Republik Indonesia nih. Itu kan tabrakan sama sama Menpan itu nggak bisa. Atau lu nggak boleh rangkap jabatan, MK putusin. Nah sekarang saya tanya kan, dulu putusin umur wapres langsung berlaku. MK langsung berlaku. Padahal saya balik ke DPR dong. Secara konstitusi ya. Nah sekarang diputuskan wamen gak boleh rangkap jabatan, dicuekin tuh.
Atau TNI, Polri yang jabat-jabatan harus mundur. Malah jadi dirubah, undang-undang mau dirubah. Makanya saya bilang jangan harap lagi lah negara ini bisa taat konstitusi. Kalau yang konstitusi dasar saja sudah dirobohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ini spesial. Saya didampingi oleh dua pejuang. Sebelah kanan saya Pak Bonatua. Sebelah kiri saya Pak Subhan. Iya, halo. Malam ini kami berkumpul karena satu frekuensi dan berniat untuk sinergi terkait dengan ijazah SMA Mas Gibran. Saya sedikit ulang, kenapa ini penting? Karena menurut Undang-Undang Pemilu, syarat pendidikan itu untuk presiden dan wakil presiden adalah minimal sekolah lulus SMA atau sederajat. Sejauh ini kita belum punya bukti, paling tidak sampai hari ini saya sudah melakukan sayembara, dan untuk update per detik ini ada yang menyumbang lagi, sudah 700 juta yang menyumbang baru, sehingga total sekarang hadiahnya 1.051.050.000 rupiah. Karena ada juga yang setelah saya verifikasi boleh nggak 50.000 ya boleh, tapi mohon izin saya memang agak ketat memverifikasi. Tidak perlu ditransfer dulu karena memang ini bukan sumbangan, kecuali mungkin agak sulit ya ketemu ijazahnya dan ada yang menang gitu. 2, nama-nama penyumbang juga tidak perlu dipublikasikan. Jadi memang izin kalau ada yang mau menyumbang silahkan japri saja, tapi izin kami verifikasi. Nah, hari ini kita akan dengar apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Bonatua dan Pak Subhan. Karena ini sebenarnya banyak yang sudah dilakukan. Saya ini justru baru mulai. Beliau-beliau sudah lama sekali berjuang. Dan mari kita kupas supaya semua paham. Karena ada yang bilang, ini kok tidak melalui jalur hukum. Jalur hukum sudah dilakukan. Kenapa sayembara? Sayembara untuk menarik keikutsertaan masyarakat. Karena ini isu yang sangat penting menyangkut posisi kepemimpinan nasional yang juga sangat-sangat penting, Wakil Presiden. Kita mungkin dari kanan. Nah, katanya kanan itu lebih dahulu katanya. Pak Bonatua, kira-kira bisa dijelaskan Pak mungkin, tapi nggak perlu panjang. Apa-apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan keberadaan ijazah SMA Mas Gibran ini? Baik Prof, makasih ya. Untuk Gibran saya sebenarnya sudah memenangkan yang berharga juga yang dulu sempat dirahasiakan, yaitu surat keterangan langsung dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Jadi sekitar bulan Februari tahun ini ya saya dapat barangnya, dan di situ juga selain surat keterangan itu beserta dengan checklist dokumen-dokumen yang wajib disertakan untuk mendapatkan surat keterangan itu. Nah, di situ juga ada statement bisa dibaca di putusannya ya, putusan 083, putusan KIP ya. Pusat ya. Di situ disebut bahwa ternyata seharusnya ada panel tim yang menguji apakah dokumen-dokumen syarat-syarat tadi memenuhi syarat untuk disetarakan ijazahnya. Ternyata tidak ada. Oh begitu. Iya, jadi tiba-tiba jumping to conclusion lulus saja setara aja seperti itu. Itu nanti ada di putusannya. Ini ijazah, bukan ijazah. Ini surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang mengatakan bahwa sekolah Mas Gibran di UTS Sydney itu disetarakan dengan grade 12 SMK katanya. Kemampuannya. Bukan ijazahnya. Bukan ijazahnya. Kita belum pernah lihat sampai sekarang. Iya, seharusnya kan ijazahnya yang disetarakan. Kan saya pernah menunjukkan ke teman-teman kan, ini mohon izin ijazah S2 saya, ini surat keputusan penyetaraannya. Ini mohon izin S3 saya di Australia, ini surat keterangannya. Nah, ini ada penyetaraan, tetapi ijazahnya kita belum lihat. Sampai sekarang sayembara saya juga belum ada pesertanya. Ada lagi Pak Bonatua. Jadi untuk di antara checklist itu kayaknya ada yang tidak ada itu, ada yang tidak ditik. Ada yang tidak dicontreng, artinya nggak ada barangnya ya. Itu apa? Surat dari KBRI, keterangan apa? Kedutaan besar ya. Iya betul. Jadi dia kosong di checklistnya ya. Mungkin kelihatan di sini ya. Ya, nanti kita tunjukkan, nanti ditunjukkan dalam videonya. Itu yang nggak ada itu adalah surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di negara asal sekolah. Perwakilan negara asal sekolah di Indonesia. Nah, nggak ada. Misalnya dia dulu sebelum ke
ke Australia mungkin ya, dia dari Singapura. Sebelum dari Singapura ya dia harus dari Indonesia kan gitu kan. Betul. Nah ini nggak ada di-upload seperti itu. Ini ada rencana kita ajukan langkah hukum lagi nih barangkali untuk minta list ini dan dokumen-dokumennya, Pak. Nah gitu Pak Prof. Jadi memang saya kan bekerjanya metodologis. Artinya minta ini nggak langsung minta semua. Jadi karena tadi memang dirasa perlu, kita rasa perlu untuk melanjutkan penelitian ini. Sebenarnya yang ini sudah saya sampaikan di buku saya. Karena merasa perlu, ya kita akan nanti meminta semua yang ada ini. Ada misalnya ini ya, ada berkas administratif itu ada scan paspor, ada scan akte kelahiran, surat kenal lahir, ada semua dokumen itulah. Iya, ijazah SMP. Nah ini semua ada nih. Ini nanti kita mintakan ke KIP. Kemendikbudristek. Kemendikbudristek dulu. Ya. Feeling saya juga ini akan panjang. Karena biasalah Kemendikbudristek kayaknya nggak apa semua kementerian lembaga sekarang nggak gampang menyerah. Harus ke KIP kemudian. Harus KIP, fight lagi seperti itu. Ya, ini perjuangan panjang. Pak Bonatua juga sudah mengajukan ke permintaan dokumen KPU. Iya, KPU. Itu gimana itu, Pak? Jadi kita udah meminta dokumen ke KPU, meminta sebenarnya ini lebih memastikan saja bahwa apa sebenarnya yang diupload oleh Pak Gibran selaku cawapres ke KPU memenuhi syarat-syarat pencalonannya. Karena sebetulnya sebenarnya untuk apa yang diupload beliau untuk jadi calon wakil presiden, calon wali kota Solo, saya sudah dapat. Sekarang apakah itu sama dengan cawapres? Feeling saya sama karena jaraknya nggak begitu jauh. Nah, memang seperti tadi lagi nih Pak Prof, ternyata KPU nggak gampang menyerah, ditolak dulu. Nah, dia minta syarat tambahan. Nah, ini saya sudah lagi ajukan keberatan. Saya kasih dalil-dalilnya bahwa mereka tidak boleh menambahkan syarat-syarat yang tidak diatur oleh undang-undang KIP. Iyalah. Nah, saya tahu maksudnya ini adalah untuk mempersulit lah, kan gitu kan? Ya, siap-siap ke KIP lagi tuh. Pasti. Ya. Tapi saya punya pengalaman ini bakal kalah mereka karena saya bilang dulu Kemendikbudristek juga seperti itu. Saya dikasih syarat menandatangani bermaterai macam-macam. Saya nggak mau penuhi. Saya bilang kita ke KIP. Saya tahu kalian melanggar, buktinya ternyata putusan KIP melarang mereka. Sekarang KIP ini menjadi memang ada harapan ya. Mudah-mudahan tetap independen meskipun ini terkait orang nomor 2 dari Republik. Saya sendiri, Pak Subhan, Pak Bonatua juga mengambil langkah-langkah. Apa langkahnya? Apa yang saya lakukan? Nanti pada saatnya akan saya sampaikan. Tapi langkah ini kebetulan karena saya punya izin praktek di Australia, maka terkait dengan Australia lah. Apa dan bagaimananya nanti saya buka pada saatnya, pada waktunya, ya kan? Betul. Untuk saat ini kita fokus langkah-langkah hukum di Indonesia, langkah hukum di Australia nanti kita sampaikan. Mungkin saya geser ke Pak Subhan. Pak Subhan ini sudah banyak ini, ada di PN, ada di PT-UN, ke MK juga ya? Iya, MK juga udah. Bagaimana Pak? Bisa jadi cerita? Pertama, saya ke PT-UN. Saya menggugat KPU karena ada perbuatan melawan hukum. Nah, karena KPU kan pejabat. Jadi kalau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat, mesti ke PT-UN. Terkait perbuatan apa nih? Yang melawan terkait hukum? Perbuatan melawan hukum, dia menerima Mas Gibran yang menurut saya, menurut bukti dari KPU, ijazahnya nggak ada. Oke. Ijazah SMA-nya ini? Iya. Sudah Bapak gugat? Udah saya gugat di PT-UN. Tapi PT-UN bilang, dismisal, karena saya bukan peserta pemilu. Lalu saya gugat di PN Jakarta Pusat. Yang saya gugat dua-duanya. Ya Gibran, ya KPU. Perbuatan melawan hukum juga. Perbuatan melawan hukum. Kenapa KPU dan Gibran saya gugat juga? Karena saya itu, Prof, membaca berita, pemberitahuan di KPU. Itu pendidikan terakhir Gibran sama dengan pendidikan terakhir. Sementara calon atau wakil yang lain itu ada S2, Prof Mahfud S3. Nah, dia itu pendidikan akhir. Itu kan aneh itu. Ini di PN ini putusannya apa? Nah, di PN katanya ini rezim pemilu. Oke. Jadi sama mestinya, dengan PT-UN tadi. Ya mestinya ke PT-UN lagi. Balikin lagi ke PT-UN. Padahal di PT-UN udah diputus dismisal. Sekarang Bapak juga maju surat keterangan di PT-UN. Sekarang surat keterangan yang dibahas Pak Bona tadi, saya gugat di PT-UN untuk dibatalkan, untuk dinyatakan tidak sah. Surat keterangan penyetaraan yang ditulis insert itu sederajat dengan SMK yang itu, tadi kita bahas. Saya batalkan di PT-UN. Putusannya juga begitu. Lagi-lagi bukan kewenangan mengadili karena ini rezim pemilu. Saya banding ke PT-UN. Nah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini aneh, Prof.
Karena di pengadilan tinggi saya dapat sumber A1 itu kabur pagi. Oh. Saya mau bilang gini, Sujud kawan, syukur. saya boleh gak? Udah boleh gak sujud syukur? Karena saya gembira ini kabur. Teman saya bilang jangan dulu Pak Subhan. Sorenya berubah. Dikuatkan putusan PT UN. Saya punya pengalaman begini, Pak. Sudah mau dibacakan menang, ternyata kemudian diketik diganti, Pak. Katanya ada intervensi, Pak. Iya. Nah, itu saya alami. Lalu sekarang saya putuskan mau kasasi aja. Kenapa? Proses di BTUN itu saya udah melalui dismisal. Tiba-tiba hakim bilang nggak berwenang mengadili. Bapak juga ada gugatan PMH di PN sekarang ya? Iya. Yang DPR. Gimana tuh, Pak? Iya. Nah, itu juga mempersoalkan ijazah itu. Jadi saya minta anggota DPR ini, semua anggota DPR menyatakan pendapat bahwa Wapres tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Bapak sudah pernah bersurat ke DPR untuk mulai? Sudah berkali-kali, Prof. Jadi teman-teman, ada presiden dan atau wakil presiden itu kosong kalau mangkat, kalau berhenti artinya mundur. Ini pernah terjadi pada saat zaman Pak Muhammad Hatta di tahun 56. Kemudian diberhentikan, itu pemakzulan. Dan yang keempat, tidak dapat melaksanakan kewajiban. Nah, kalau proses diberhentikan, itu dipecat, itu melalui DPR, terus ke Mahkamah Konstitusi, baru kemudian putusan MPR. akhirnya di MPR. Beliau sudah bersurat ke DPR, ini pendidikannya bermasalah nih. Iya. Bukan hanya syarat umur yang diutak-atik dengan putusan Paman Usman untuk penakan Gibran, tapi syarat pendidikan. Syarat pendidikan ini juga diutak-atik, salah satunya dengan peraturan KPU Iya. nomor 19 tahun 2023, pasal 183 ayat 3-nya, 83 ya? Pasal 18 ayat 3 mengatakan kalau tidak bisa menunjukkan ijazah SMA dari luar negeri, cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini akan kita gugat insyaallah ke Mahkamah Agung. Saya untuk yang ini, yang terakhir, saya udah menulis surat keberatan ke KPU. Karena KPU itu yang menerbitkan. Ya. Saya minta untuk mencabutnya. Betul. Nah, kalau nggak mau ya baru kita ke MA. Jadi karena ini aturan di bawah undang-undang, judicial review kita ke Mahkamah Agung. Iya. Jadi ini kalau ada yang nanya, Mas Denny, kok ngadakan sayembara? Kok tidak melaksanakan langkah-langkah hukum? Langkah hukumnya udah banyak ini. Dari beliau sudah berkali-kali, dari Penatua juga ke KIP berkali-kali. Sampai sejauh ini ada yang bilang sudah pernah ditunjukkan kemana? Ditunjukkan kita nggak pernah lihat. Gini, saya berharap Ya. sayembara Prof itu berhasil. Kalau begitu kan ada ijazah. Iya. Berhasil, mudah-mudahan. Berarti kita punya tapi wakil presiden kalau yang memenuhi syarat kalau berhasil. Lihat penjelasannya Pak Bonatua, itu kayaknya nggak ada itu Pak ijazah. Ya, itu yang kita khawatir. Kalau tidak ada, berarti tidak memenuhi syarat umur. Iya. Dan juga sebenarnya tidak memenuhi syarat pendidikan. Kalau tidak memenuhi syarat pendidikan, pasal 7A berlaku. Iya. Dan artinya pasal 8 itu kemudian bisa diberhentikan. Kita ini bukan masalah Mas Wapres, tapi etika bernegara. Kita menghormati lembaga pendidikan, moral bangsa ini. Untuk menjadi Wapres itu harus benar-benar memenuhi syarat dong. Iya dong, gitu. Jadi saya pikir nanti diikutin saja. Ada langkah-langkah yang belum saatnya kami sampaikan. Ada langkah-langkah yang pada saatnya akan kita publikasikan. Tapi sekali lagi, bagi yang ingin ikut sayembara, sudah nilainya 1 miliar 51 juta 50.000 rupiah. Tembus nih sudah. Nah, ada satu teman yang mau nyumbang 1 miliar, belum saya iakan. Jadi, tapi sekarang posisinya sudah 1 miliar lebih. Jadi, ya kita sih punya niat baik nih. Mudah-mudahan ada dokumennya. Kalau tidak ada ya bagaimana ya, kita juga jadi ikut prihatin dan sedih juga sebenarnya. Ijazahnya goib juga tuh. Tidak ada. Pak Bonatua, kita cuma sampaikan terakhir, kita panjang-panjang ini. Ya, ada nih Prof. Jadi ada beberapa anomali yang saya alamin ya. Jadi kemarin itu seharusnya tanggal 14 itu pembacaan keputusan sidang di KPP. Di KPP. Ya, saya kan adukan itu KPU berasal melanggar etik, tidak melakukan korektif. Ya. Saya melaporkan ke mereka bahwa bahwa fotokopi terlegalisir itu harus ada tanggal. Kalian harus rubah peraturan kalian. Ternyata dia tidak melakukan tindakan korektif. Saya juga bilang bahwa ada arsip hilang. Arsip fotokopi terlegalisir cap basah di Kota Solo, di Surakarta, tahun untuk Pilwalkot atas nama Joko Widodo tahun 2005 dan 2010 hilang. Kalian harus cari. Nggak dilakukan juga. Dilaporkan ke DKPP. Nah, maka saya laporkan ke ketua KPU-nya. Tapi ditunda. Dan saya kira ditundanya beberapa hari doang, ini 10 hari. Nah, saya menjadi curiga, takut ibu menuduh, ya kan? Ada masuk angin atau gimana. Tapi itu pun proses sudah tempuh solusi.
Saya sudah paparkan semua kesimpulan saya di blogspot saya. Cari aja blogspot saya Ontologi Bangsa Indonesia. Ya. Di situ nanti saya harap publik berperan serta menjadi, seandainya publik membaca kesimpulan kami, termasuk bukti-buktinya saya sampaikan ada 26 bukti, silakan publik bermain pura-pura jadi anggota majelis DKPP. Apa jawaban kalian? Apa putusan kalian? Saya ingin pancing publik ke situ. Ya. Jadi kita juga tidak hanya melakukan sayembara, tapi juga edukasi politik. Iya, esai ke publik lah. Semacam itulah. Pak Subhan, barangkali? Gini, saya berharap karena besok ada sidang CLS yang CLS itu menggugat- civil lawsuit. Iya. Ya. warga negara menggugat pejabat negara. Ya. Nah, besok itu ada pembuktian kompetensi absolut DPR. Soal saya datang, Pak. Ya, karena ini DPR tidak mau digugat di pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Maunya ditun juga dia. Gitu. Ya, pokoknya ini para pejuang. Satu lagi ada Bu Mercy. Ada satu lagi. Ya. Bro. Saya berharap masyarakat juga ikut mengawal karena saya melaporkan ini kearsipan, pidana kearsipan. Sama, ijazahnya bapaknya. Bapaknya nih, bapak sama anak masalah ijazah. Nah, menurut saya, kenapa saya kearsipan saya laporkan pidana? Karena ini hiruk pikuk selama ini belum ada muncul itu ijazah. Padahal ijazah itu statusnya arsip milik negara yang diatur di pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 ya. Jadi arsipnya ijazahnya Jokowi itu arsip milik negara. Nah, saya dapat jawaban dari Andri bahwa saat ini Andri masih berupaya melakukan upaya-upaya penyelamatan atas ijazah itu. Apapun makna penyelamatan itu ya. Kita nggak tahu, tapi bahasa itu yang saya gunakan untuk ke Krimsus Polda. Karena ini ada potensi hilang itu ijazah itu milik negara itu. Ya. Itu. Jadi terima kasih Pak Subhan ini sudah ke Barreskrim, ke PT UN, Pengadilan Negeri, sudah banding ke PT Tun, macam-macam. Beliau sudah ke KIP, sudah ke DKPP. Nah, teman-teman, mari kita kawal masalah ini. Mungkin terakhir saya ke Mas Wapres lagi. Mas Gibran, sebagaimana Mas Gibran pernah menunjukkan secara terbuka, bahkan memanggil wartawan, ini ijazah S1 saya daripada debat. Nah, kita menunggu hal yang sama dilakukan untuk bukti kelulusan ataupun ijazah kah, surat keterangan lulus kah, sertifikat kah, dokumen apapun yang menunjukkan Mas Gibran sudah selesai pendidikan SMA atau sederajat. Nah, kalau ditunjukkan, selesai masalah ini. Kalau tidak, ya lagi-lagi terpaksa karena tidak memenuhi syarat, berhenti atau diberhentikan. Salam juang dari kami, Mas Bonatua, Pak Subhan, saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.